Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Rahman, NPM 2357 Di sini saya akan menjelaskan video pengganti pertemuan ketujuh karena saya tidak mengerjakan tugas, jadi tidak ada hak kehadirannya. Di mana materi pertemuan ketujuh itu yaitu fragmentasi. Oke, gambaran umumnya aja dulu di sini. Fragmentasi merupakan teknik utama dalam desain basis data terdistribusi atau PDT yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan aksesibilitas data dengan membagi data ke dalam fragmen-fragmen yang dapat disimpan di berbagai lokasi fisik. Oke, di mana fragmentasinya itu ada horizontal, vertikal, dan campuran. Oke, oke, materinya tadi mungkin fragmentasi itu berasal dari kata fragmen secara sederhana yang berarti pecahan atau bagian-bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Fragmentasi data merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan yang sama. Tujuannya agar pengelolaan data memiliki peranan yang sangat penting, terutama ketika berurusan dengan data yang besar atau kompleks. Tujuannya untuk mempermudah manajemen data karena data dibagi ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil dan terfokus. Dan yang kedua, mengurangi beban kinerja karena fragmen terkait yang diproses saat query dijalankan. Lalu yang ketiga, meningkatkan ketersediaan karena data tersebar di beberapa site sehingga misalnya terjadi satu site yang mengalami kegagalan, site lainnya tetap dapat beroperasi tanpa gangguan. Lalu yang keempat, menekan jumlah redundasi atau pengulangan data sehingga penyimpanan lebih efisien dan performa sistem menjadi lebih optimal. Di mana aturannya ini, aturannya dalam aturan dalam implementasi data, dalam basis data terdiskusi ada beberapa rules, di mana di sini terdapat tiga rules ini agar fragmentasi tersebut valid dan tetap efisien. Yang pertama, rules pertama yaitu completeness rule, di mana tidak boleh ada data yang hilang akibat fragmentasi. Misalnya kalau semua fragmen digabungkan kembali, hasilnya harus sama dengan data original. Lalu yang kedua, rekonstruksi rule atau apa? Peraturan rekonstruksi di mana data yang sudah dipecah jadi beberapa bagian fragmen harus bisa disatukan lagi jadi tabel asalnya baik dengan union, horizontal atau join untuk vertikal. Yang ketiga, disjointness rule, di mana tidak boleh ada duplikasi data antar fragmen kecuali memang diperlukan untuk alasan performa atau redundansi yang disengaja. Langkah praktikum. Pertama disuruh mengimport fragmentasi SQL yang diberikan kakaknya, di mana strukturnya seperti ini. Lalu ini untuk jenis fragmentasi horizontal, semua tabel dibagi menjadi lebih banyak tabel berdasarkan baris, semua kolom tetap dipakai, tapi datanya disaring menggunakan kondisi tertentu. Fragmentasi horizontal membagi data berdasarkan baris. Dalam contoh ini, kita menggunakan field jenjang sebagai kondisinya. Jenjang. Eh, ini untuk fragmentasi apa S1, yang ini untuk D3 secara horizontal. Jenjang. Lalu untuk vertikal, yang vertikal itu dia, nah ini kan dia jenjang jenjang gini. Vertikal itu dia ngambil vertikal itu di sini berbeda dengan horizontal. Vertikal membagi tabel berdasarkan kolom. Kalau yang ini kan berdasarkan baris. Kalau vertikal berdasarkan kolom, di mana aturannya itu rekonstruksi rule. Fragmentasi ini harus tetap menyertakan kolom primary key atau MPM supaya bisa digabungkan kembali nanti. Sebagai contoh, dalam suatu kasus kita hanya membutuhkan data akademik SKS IPK saja dari tiap mahasiswa dengan mengesampingkan semester dan angkatan. Oh, jadi kalau misalnya horizontal ini untuk per baris, untuk semuanya per baris. Tapi kalau misalnya vertikal ini kita untuk kolom-kolom yang kita pilih saja gitu. Tapi tetap meliputi
NPM dengan nama NPM sebagai primary key, nama sebagai penjelas ini detail tentang primary key-nya. Lalu fragmentasi horizontal campuran, di mana gabungan dari horizontal dan vertikal. Tabel dapat dibagi menjadi fragmen berdasarkan kombinasi baris dan kolom. Bentar ya. Di sini jam oke sama aja dia mirip-mirip. Di sini suruh buat studi kasus di mana bagaimana jika Dekan FMIPA Unila ingin melihat performa akademik mahasiswa aktif jenjang S1 di bawah naungan Prodi Ilmu Komputer, tapi hanya yang masuk tahun 2022 dan 2023 saja. Di satu sisi beliau hanya ingin melihat beberapa spesifik informasi di mana hanya NPM, nama semester, SKS, dan IPK. Kira-kira jenis fragmentasi apa yang cocok untuk kasus di atas? Penyelesaiannya adalah fragmentasi campuran dan berikut contoh pengimplementasian dari fragmentasi campuran berdasarkan studi kasus di atas. Di mana di sini hanya menampilkan kolom NPM, nama, semester, SKS, dan IPK dari tabel mahasiswa, di mana jenjangnya hanya untuk S1, dan prodi S1 ilmu komputer, di mana statusnya aktif, dan angkatan 2022 dan 2023. Oke, di sini ya, ini campuran. Oke, mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai pertemuan ketujuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.